Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi auditing, yaitu pada materi kedua tentang profesi angkutan publik. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, di mana anggota yang pertama adalah yaitu Sayu Anggi Dewi Safitri dengan NIM 2017051033. Yang kedua adalah Iko Mangbayu Artajaya dengan NIM 2017051034. Dan saya sendiri yaitu Gusti Ayu Made Widya Sentika dengan NIM 2017051047. Next. Kemudian pada materi profesi angkutan publik ini, pokok bahasan yang akan kami bawakan yaitu yang pertama adalah sejarah dan perkembangan auditing, yang kedua adalah perkembangan profesi angkutan publik, yang ketiga adalah jasa angkutan publik, yang keempat yaitu jenis jasa lainnya, yang kelima adalah organisasi KAP di Indonesia, yang keenam adalah kantor angkutan publik, dan yang terakhir adalah institusi dan regulasi yang mengatur profesi angkutan publik. Next. Langsung saja materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai sejarah dan perkembangan auditing. Kata auditing pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19, yaitu berasal dari bahasa Latin audire yang artinya mendengar. Sejarah dari perkembangan auditing dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode yang pertama adalah sebelum tahun 1840, periode kedua yaitu antara tahun 1840 sampai dengan 1920-an, periode ketiga yaitu antara tahun 1920 sampai dengan 1960-an, periode keempat adalah antara tahun 1960 sampai dengan 1990-an, dan yang terakhir adalah pada periode pada tahun 1990 sampai dengan sekarang. Periode yang pertama yaitu pada tahun sebelum tahun 1840-an dimulai pada peradaban Cina, Mesir, dan Yunani. Hal ini dibuktikan dengan adanya denda terhadap penggelapan, suap menyuap, dan kesalahan dalam administrasi sebagaimana kutipan Aristoteles dalam Mathematical tahun 1978. Audit pada masa ini hanya sebatas melakukan verifikasi terhadap setiap transaksi dan sebagai pembuktian kejujuran dari orang yang diberikan tanggung jawab. Periode kedua yaitu pada antara tahun 1840-an sampai dengan 1920-an, dimulai dengan munculnya evolusi industri. Audit pada periode ini bukan hanya sekadar memverifikasi setiap transaksi, akan tetapi melakukan pemeriksaan pada setiap transaksi dan akun-akun dalam laporan keuangan. Audit menjadi alat pendeteksi terjadinya sebuah kesalahan ataupun penipuan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Periode selanjutnya yaitu pada antara tahun 1920 sampai dengan 1960-an, disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Yang awalnya merujuk pada Inggris, kini berubah menjadi Amerika Serikat. Kemajuan pasar sekuritas dan lembaga pemberian kredit menjadikan pasar modal semakin berkembang. Oleh karena itu, untuk memastikan dana terus mengalir dari investor kepada perusahaan dan pasar keuangan berfungsi dengan lancar, ada kebutuhan untuk meyakinkan para peserta di pasar keuangan bahwa pernyataan keuangan perusahaan disediakan benar dan adil. Maka, audit berfungsi untuk memberikan kredibilitas atas laporan keuangan yang telah disusun. Pada periode ini juga muncul konsep materialitas dan teknik sampling. Teknik sampling ini muncul dikarenakan banyaknya bukti transaksi yang harus dikumpulkan dalam mengaudit perusahaan besar. Maka dari itu diambillah teknik sampling yang lebih praktis. Periode yang keempat yaitu pada antara tahun 1960-an sampai dengan 1990-an, menandakan adanya kemajuan teknologi dan kompleksitas sebuah perusahaan. Audit pada masa ini menitik beratkan pengendalian internal perusahaan sebagai prosedur utama, dan pada masa ini juga lahirlah layanan konsultasi untuk para kliennya. Periode terakhir yaitu pada tahun 1990-an sampai dengan sekarang ini. Audit telah berkembang pesat berbanding lurus dengan sosial ekonomi dunia. Pada periode ini
adalah periode dengan pendekatan terhadap risiko bisnis itu sendiri. Proses audit tidak dilakukan pada setiap akun, hanya pada akun yang memiliki risiko tinggi. Akun lain hanya diaudit sekedarnya, disebabkan dengan runtuhnya perusahaan Aaron yang diakibatkan adanya kecurangan dan tidak menyajikan laporan keuangan. Kemudian untuk perkembangan auditing sendiri di Indonesia, next. Auditing mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950-an, yaitu ketika semakin banyak perusahaan didirikan dan auditorsi sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Perkembangan auditing di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Auditor Indonesia atau disingkat IAI menetapkan prinsip-prinsip auditorsi Indonesia atau PAI dan norma pemeriksa auditor atau NPA. Selain itu, perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan sejak tahun 1988 semakin menuntut dilakukannya audit atas laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit ke bank. Next. Materi selanjutnya yaitu perkembangan profesi akuntan publik. Perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia dibagi ke dalam 6 periode, yaitu pada periode sebelum tahun 1954, yang kedua adalah tahun 1954 sampai dengan 1973, yang ketiga adalah tahun 1973 sampai dengan 1979, yang keempat adalah tahun 1979 sampai dengan 1983, yang kelima adalah tahun 1983 sampai dengan 1989, dan yang terakhir adalah tahun 1989 sampai dengan sekarang. Next. Materi selanjutnya yaitu jasa angkutan publik. Jasa angkutan publik secara garis besar dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi ini merupakan jasa penjamin yang dilakukan kantor angkutan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis sebagai pertimbangan dari pihak yang independen dan kompeten tentang suatu pernyataan atau permasalahan. Yang termasuk dalam jasa atestasi adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan keuangan pro forma, dan review laporan keuangan. Yang kedua yaitu jasa non-atestasi. Merupakan jenis jasa di mana angkutan publik tidak memberikan pendapat, ringkasan temuan, keyakinan negatif, atau bentuk lain opini pribadi. Jenis jasa non-atestasi yang dihasilkan oleh angkutan publik berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, dan perpajakan. Jasa perpajakan yang dimaksud di sini meliputi pengisian surat laporan pajak dan perencanaan pajak. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, materi selanjutnya adalah jasa-jasa lainnya, di mana selain jasa-jasa yang telah disebutkan, ada 3 jasa lainnya yang dimiliki oleh akuntan publik. Yang pertama yaitu jasa akuntansi dan pembukuan, di mana jasa ini dimiliki oleh akuntan publik untuk membantu dan menyusun laporan keuangan klien-kliennya. Jasa ini banyak klien kecil yang dimana mereka memiliki pekerja atau staf terbatas, maka mereka menghubungi akuntan publik untuk menggunakan jasa tersebut. Yang kedua yaitu jasa perpajakan. Jasa ini dimiliki oleh akuntan publik dengan menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan baik untuk klien audit dan non-audit. Dan yang ketiga yaitu jasa konsultan manajemen. Jasa yang dimaksud ini adalah jasa konsultasi yang diberikan oleh akuntan publik agar klien dapat mengoperasikan bisnis yang dimilikinya agar berjalan lebih lancar dan juga efektif. Di sini, akuntan publik berprofesi sebagai seorang konsultan yang memberikan nasihat-nasihat bisnis atau tips-tips kepada klien tersebut. Next.
Materi selanjutnya yaitu organisasi KAP yang berada di Indonesia. Organisasi pertama yaitu BAPEPAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. BAPEPAM LK ini sendiri yaitu merupakan badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. BAPEPAM LK ini berwenang menetapkan aturan bagi setiap akuntan publik terkait dengan laporan keuangan yang telah diaudit yang diserahkan kepada BAPEPAM LK. Next. Organisasi KAP kedua yang berada di Indonesia yaitu IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, di mana para akuntan publik yang berada di Indonesia dan juga mendapat izin dari Menteri Keuangan disyaratkan untuk menjadi anggota aktif dari IAPI ini. Nah, IAPI ini memiliki 4 standar, yaitu standar audit, standar akompilasi dan review, standar atestasi lainnya, dan kode etik. Standar-standar ini nantinya akan dibahas oleh rekan saya di materi selanjutnya. Next, materi selanjutnya yaitu kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik adalah badan usaha atau wadah bagi para akuntan publik untuk bisa menjalankan tugas dan memberikan jasanya. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 4 besar kantor akuntan publik yang biasa disebut 4 besar atau Big Four, di mana kantor akuntan publik ini ya, bisa dilihat pada gambar di samping, terdapat 4 gambar kantor, di mana kantor yang pertama yaitu PwC, yang kedua Deloitte, yang ketiga EY, dan yang keempat KPMG. Keempat kantor akuntan publik ini merupakan kantor akuntan publik terbesar di Indonesia. Next. Kantor akuntan publik juga merupakan badan usaha, di mana yang dapat berbentuk yaitu pertama, perseorangan, di mana kantor akuntan publik hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang akuntan publik yang juga sekaligus bertindak sebagai pimpinan. Kantor akuntan publik juga bisa dibentuk secara persekutuan atau persekutuan firma, di mana KAP hanya dapat didirikan oleh paling sedikit atau paling banyak 2 orang akuntan publik atau sekitar 75% dari seluruh sekutu tersebut, dan 75%-nya adalah seorang akuntan publik. Next. Baik, materi selanjutnya akan saya bahas mengenai institusi dan regulasi yang mengatur profesi akuntan publik. Institut Akuntan Publik merupakan akuntan publik yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, disyaratkan menjadi anggota aktif Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Nah, adapun wewenang dari Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, di mana yang pertama standar audit, di mana wewenang dari standar audit berkaitan dengan wewenang dari Dewan Standar Profesional Akuntan Publik atau yang disingkat dengan DSPAP mengenai dalam mengeluarkan pernyataan standar audit atau yang disingkat dengan PSA. Kemudian yang kedua, standar kompilasi dan review, di mana berkaitan dengan wewenang dari DSPAP mengenai tanggung jawab dalam mengeluarkan pernyataan yang berkaitan dengan laporan keuangan atau yang disingkat dengan standar jasa akuntan dan review PSJAR. Kemudian ada standar atestasi, di mana berkaitan dengan kerangka kerja bagi pengembangan untuk penugasan atestasi. Kemudian ada kode etik yang berkaitan dengan penetapan peraturan perilaku yang wajib dipenuhi oleh akuntan publik. Nah, adapun fungsi lain dari IAPI yaitu mempublikasikan berbagai bahan yang berkaitan dengan akuntansi
dan auditing termasuk dalam membuat pedoman bagi UMKM. Adapun regulasi yang mengatur profesi akuntan publik, yang pertama ada undang-undang, yaitu Undang-Undang 05 tahun 2011 tentang akuntan publik. Kemudian ada peraturan pemerintah yang diatur dalam PP No 20 tahun 2015 tentang praktik akuntan publik. Kemudian ada peraturan Kementerian Keuangan atau PMK. Yang pertama yaitu PMK 055 tentang prinsip mengenai penggunaan jasa bagi akuntan dan akuntan publik. Kemudian PMK 154 tentang pengawasan dan pembinaan akuntan publik. PMK 155 tentang perubahan PMK. 055 tentang mengenai penggunaan jasa bagi akuntan dan akuntan publik. Kemudian ada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Adapun standar audit yang berlaku. Yang pertama standar umum yang berkaitan dengan seorang auditing, seorang audit harus sudah melakukan pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai. Kemudian seorang audit harus memiliki sikap mental yang independen yang berkaitan dengan tugas-tugas audit dan memiliki kemahiran dalam profesional dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian ada standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, seorang audit harus mampu merencanakan dan melakukan pengawasan yang memadai, kemudian memiliki pemahaman yang cukup mengenai entitas beserta lingkungannya termasuk dalam pengendalian internal, kemudian harus mampu mencari bukti yang mencukupi dan yang tepat. Kemudian ada standar pelaporan. Yang pertama, yaitu laporan keuangan yang harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi keadaan apabila GAAP tidak diterapkan secara konsisten. Kemudian yang ketiga, memadainya pengungkapan yang informatif. Yang keempat, pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan. Adapun standar audit internasional yang dikenal dengan International Standard on Auditing atau ISA yang diterbitkan oleh International Auditing Practice Committee. Nah, menurut Tuana Kota dalam Zulhaimin dan kawan-kawan menyebutkan ISA merupakan audit berbasis risiko. Nah, adapun proses audit berbasis risiko yang pertama menilai, di mana menilai ini merupakan kegiatan yang dilakukan mulai dari prapenugasan, perencanaan audit, dan melakukan prosedur penelaah risiko. Yang kedua ada menanggapi risiko. Nah, di mana kegiatan ini dimulai dari merancang tanggapan yang menyeluruh dan prosedur audit. Kemudian akan diimplementasi tanggapan tersebut terhadap RSSM. Kemudian ada melaporkan, di mana melaporkan ini dilakukan dengan mengevaluasi bukti audit dan menyusun laporan audit. Nah, hal inilah yang menjadi perbedaan antara terletak pada penaksiran risiko yang dilakukan pada semua fase audit. Adapun tujuan dari ISI yang pertama yaitu memperoleh asuransi yang layak apakah laporan keuangan itu bebas dari segala kesalahan baik kecurangan dan salah tafsir. Kemudian yang kedua melaporkan keuangan dan mengkomunikasikannya sesuai dengan ISA dengan temuan auditor. Adapun sistem pengendalian mutu. Yang pertama terdiri dari independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua ada manajemen kepegawaian. Yang ketiga ada penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasannya. Kemudian ada kriteria penugasan dan pemantauan. Adapun review materi tentang review sejawat. Nah, review sejawat merupakan suatu kegiatan pengujian dan telaah yang dilakukan oleh akuntan publik untuk menentukan dan melaporkan bahwa KAP yang direview telah patuh terhadap sistem pengendalian mutu, mengikuti kebijakan maupun prosedur dalam pelaksanaan audit. Baik, waktu saya kembalikan kepada moderator.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan param santi. Om santi, santi, santi om.